Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore di tengah jam 1:30 ini ya teman Mara, di luar sedang hujrina, asik hujrina. Tapi harusnya sih memang sudah berakhir hujannya kalau menilik pada katanya kan dulu musim hujan tuh dimulai dari bulan yang ber. Nah sekarang mah udah Januari tapi masih aja hujan. Tapi mudah-mudahan hujan yang turun adalah hujan yang membawa berkah untuk kita semua. Bukan begitu. Betul sekali. Aduh ini saya sudah kedatangan, saya senang banget nih kedatangan teman-teman seangkatan. Sama yang itu maksud saya tentu saja. Adik-adik ya? Adik-adik. Beda 2-3 tahun. Betty. Nah Betty, beda tebel ini. Ini ada Kes dari Selasar Kampus. Solkam. Wah, coba perkenalkan diri masing-masing satu. Nama, alamat, berat badan, tinggi badan, makanan favorit, minuman favorit, sama moto. Banyak banget ya. Oh beneran katanya. Moto bisa moto. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiffany Jasmine Ugla, Mhm. biasa dipanggil Tiffany. Oke. Aku di sini case-nya jadi Widya. Jadi Widya. Ya. Oh, kamu ada hubungan apa dengan Dustin Tiffany? Tapi kirain kamu tetehnya gitu. Kamu di sini jadi Widya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya soal Widya ini ya. Seperti yang teman Mara tahu, Widya ini kan adalah istrinya Sopan Sopian. Bukan, itu Widya. Beda lagi ya. Kalau ini yang tengah yang ternyata satu daerah nih kita nih, Bandung Utara Pride. Wah, siapa namanya? Halo, selamat siang. Perkenalkan nama aku Nadia Oktaviani. Biasa dipanggil Onat karena aku suka donat. Oh, kirain karena kamu dulunya vokalis Killing Me Inside kan. Bukan, Makanya dipanggil bukan, Onat, bukan. bukan. Kamu jadi apa Nadia di sini? Di sini aku sebagai Dini. Sebagai Dini. Ya. Oh, di depannya ada pernikahan gak tuh? Pernikahan Dini. Oke. Ini tetangga ternyata teman Mara, tetangga. Kalau yang ini yang cowok sendiri. Cowok sendiri. Coba bukan? Oke, halo semuanya. Nama saya Muhammad Fauzan Jamal Musalam. Biasa dipanggil Ojan atau Marco. Marco. Ya, Marco Jan. Oh Marco Jan, saya udah Marco di mana Marco? Marco Jan. Kamu jadi apa Jan? Saya jadi Mahendra. Jadi Mahendra Iya, di sini. Mahendra. Jadi Mahendra, Dini, Widya. Nah ini jadi apa nih Bapak ini? Perkenalkan diri. Halo, Sama tanggal lahir ya Pak? nama gue Ari Widiawan, tanggal lahir 7 Januari. Tahun. Udah. Barusan ulang tahun berarti ya? Udah ulang tahun. Oh. Jadi terima kasih ucapannya. Wah, selamat ulang tahun. Yang ke-48 ya? Bukan, 49. Ya. Tapi di film ini saya jadi ketua geng. Jadi ketua geng. Oh enggak. Saya sih percaya ya, karena pasti nurut semua kalau ketua gengnya itu ya. Enggak, kalau di film ini dapat kerjaan as penyanyi soundtrack. Pengisi soundtracknya. Pengisi soundtracknya. Oh ternyata ini nih. Kalau teman Mara udah lihat ya di trailernya udah ada, ketik aja Selasar Kampus di Yes. series. Kok bisa-bisanya orang-orang Selasar Kampus ini melewatkan aktor seperti saya. Aktor yang Reza Rahadian doang mah. Memang belum ada peran Pak Ogah di situ. Nah. Kan suka macet kan tuh di ini ya, di bundaran itu ya. Saya gini-gini dulu sering ke situ. Lumayan lah pernah dekat sama orang. Ada satu keterangan lagi, Instagramnya arye.widiawan. Nah itu dia. Promosi. Harap di ini ya, karena 2024 ini dia pengen centang biru ya. Amin. Pengen centang biru. Aduh, jadi ini Selasar Kampus ini sudah gala premier teman Mara. Sudah bisa disaksikan di Maxstream per 28 Desember. Desember kemarin. Kalau dari kata-kata, dari judulnya mas Selasar Kampus sudah pasti berkisar soal kampus. Ya. Betul. Berarti kalau soal kampus ini jadi mahasiswa semua. Betul sekali. Dan mahasiswi. Terus konfliknya ngapain? Apakah kalian merancang demo untuk menurunkan pemerintah? Untuk melawan rezim atau gimana? Coba siapa yang mau cerita? Ini teh. Boleh Ojan? Boleh. Nah, jadi untuk ceritanya kita lebih mengambil dari kisah nyata yang sudah ada, yang pernah ini gitu. Beneran? Iya beneran terjadi. Oke. Jadi campur dengan nuansa-nuansa tahun 93. kayak Kenapa gitu. harus spesifik tahun 93? Kenapa enggak 94? Yang mengalaminya di tahun 93 sampai 96 ya, 96 97. Sampai lulus lah, sampai lulus. Mau Oh, lulus, gitu. mau lulus.
Oke, kenapa boleh nggak tahu kenapa spesifik di era 93 itu? Ada apa? Kenapa nggak zaman sekarang aja gitu? Penulisnya pengen menceritakan. Jadi kan ini sebenarnya Selasar Kampus itu dibuat dari sebuah buku ya dengan judul yang sama, Selasar Kampus. Di mana isinya itu tentang kisah-kisah nyata yang dialami oleh para mahasiswa ST Telkom saat itu ya, ST Telkom di era itu angkatan 93. Oh, oke. Dulu kan ST Telkom ya, kalau sekarang jadi Telyu ya. Ya, Telyu. Udah keren sekarang Telkom masuk University. Telkom University Nah, gitu. gitu sih sebenarnya. Saya terakhir garis ke besarnya. sana mungkin 2000, mungkin 10 tahun yang lalu lah, 11 tahun yang lalu gitu. Jadi kamu kebayang gak dari Ciwaruga ke sana? Wah, tidak dapat. Ya sudah. Dari Ciwaruga ke daerah Ciwastra. Itu mah Ciwastra ke sana lagi, ST Telkom. Gitu. Jadi kamu tidak menghargai aku udah jauh-jauh ke sini gitu. Bentar ya, ada cowok aku nunggu aja di bawah dulu teh gitu. Dulu kan ini sebutannya ada, kamu IT apa IM dulu teh gitu di situ. Saya hafal lah Telkom aja. Nah terus sebelum kita ke ceritanya nih, saya pengen tanya backgroundnya teman-teman ini teh kok bisa main di situ tuh gimana ceritanya? Apalagi nih jauh-jauh dari Riau. Orang Riau biasanya tajam, soalnya duri. Iya kan, ada daerah duri kan di situ kan gitu. Pakai mic neng. Nah gitu. Kamu gimana bisa terlibat? Apakah kamu jalan di situ di Telkom terus penulisnya sini mau gitu atau gimana? Jadi gini, waktu itu awalnya aku lihat poster dari Instagramnya kampus Telkom University. Terus aku kayak audisi? Iya, ada audisi casting gitu kan. Casting bener. Terus habis itu aku iseng cobain deh. Aku mah iseng-iseng aja kan, coba-cobain gitu. Terus ternyata di calling sama manajer yang ngadain castingnya. Terus dibilangnya, kamu lulus ke tahap selanjutnya. Terus aku ikut. Terus gitu. Ada berapa tahapan emang ininya castingnya? Wawancara, terus ada workshopnya juga. Pas nego gaji kamu nyebut berapa tuh? Bukan ya. Cukup lah. Tapi sebelumnya kamu pernah terlibat nggak? Misalnya bikin film pendek kah atau apa gitu? Ini baru pertama kali sih. Aku biasanya pakai photoshoot sama video shoot gitu-gitu. Oke. Nah itu kamu pas di audisi kan ini pertama kali nih kamu terlibat dalam series lah gitu, maksudnya ya visual gitu. Apa aja waktu itu disuruh casting tuh disuruh ngapain sih? Barangkali juga teman Mara pengen tahu sebenarnya kita kalau casting series, casting film, casting serial tuh disuruhnya ngapain sih gitu. Waktu itu aku kayak kamu bisa acting gak? Kata sutradaranya gitu. Pinter, aku kan fake gitu kata kamu gitu. Ini aku lagi acting loh. Katanya gitu, coba kamu acting marah. Terus aku nyoba acting marah tuh. Kalau tiba-tiba nangis bisa, terus tiba-tiba bahagia bisa gak? Bisa. Terus kalau pura-pura bahagia bisa? Ini lagi dialami. Alami ya, alami kayaknya. Berarti dia kalau pura-pura bahagia nggak acting, emang natural aja. Oh gitu. Kalau ini Nadia, Onat, Dini. Kamu sebelumnya pernah terlibat nggak kayak gini? Untuk apa? Iya, Film terlibat. series. Iya, film series segala macam. Mungkin FTV yang soundtracknya The Bagindas mungkin. Yang turun pesawat ten. Belum sih kalau yang kayak gitu Kak. Ini Kalau pertama untuk kali? series yang pertama kali. Kalau sebelumnya kayak ya photoshoot, video shoot, sama pernah di reality show juga. Oh, termehek-mehek bukan? Rumah Uya lebih tepatnya. Rumah Uya. Berarti kamu nggak bisa lihat api ya, karena langsung tidur kalau lihat api. Rumah Uya, bener. Oh itu, nah kamu pas taunya dari mana? Sama kayak dia lihat IG Tell You atau gimana? Aku dari temen gitu. Oke. Nah ini ada casting, katanya barangkali kamu mau ikutan gitu. Siapa tahu kamu lolos, kan biasa reality show katanya. Oh. Gitu. Akhirnya lulus lah. lulus, Begitu dikontak. sama, disuruh marah, disuruh nangis gitu-gitu juga. Tidur. Disuruh tidur. Coba kamu acting tidur. Wah, saya jagonya, Pak. Oh, ternyata itu akhirnya. Kalau misalnya kita audisi gitu-gitu, kita udah dikasih tahu jalan ceritanya belum sih? Nih ada peran ini, nggak tahu aja ya?
Belum. Oh, belum tahu. Saya kan belum pernah ya. Siapa tahu ya, Pak ya. Nah, kalau Ojan, Kalau saya Mahendra. kebetulan dulu pernah sempat kerja bareng sama Mas Ari. Oke. Waktu itu saya lihat Instagramnya story-nya. Ada lagi ngebuka. Kamu jadi casting. kru Lingua pada saat itu. Enggak juga. Enggak. Jadi lihat story-nya, ada open casting nih. Nyobain lah hubungin kontak yang di situ. Oke. Ternyata disuruh kirim dulu video profile, terus fotogrid segala macam. Ternyata lolos untuk ke casting offline. Oke. Casting offline ya disuruh acting segala macam. Ternyata alhamdulillah lolos juga. Kamu sebelumnya udah ada kayak basic gini juga, Jan? Kalau basic tempat kerja sebelumnya sih live theater, lebih tepatnya live theater, drama musikal, sama Oke. pernah ikut short movie juga di YouTube ada. Oh gitu. Ya, Wah. tapi cuma sekali-sekali aja gitu. Ya paling karena mungkin tempat kerja kemarin kebantu gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa lolos. Oh ternyata. Itu casting offline-nya maksudnya ke Teliu? Ke Teliu. Oke, ya. Abis itu. Sebenarnya nggak cuman mereka bertiga ya. Masih banyak. Ada banyak, bahkan kabarnya satu Bale Endah itu diajak semua. Iya. Jadi cameo. Nanti kita ke soundtracknya ya Mas ya, saya Boleh. ke yang ini. Enggak, tapi gue mau menceritakan juga karena kebetulan pas di pada proses pre-produksi juga kebetulan gue jadi casting director. Oh. Jadi based on yang ada di buku ya, penokohannya Dini itu kayak gimana, terus ada lagi beberapa tokoh yang lain, Marji kayak gimana. Nah pas mereka casting offline, ya kan ada tim tuh, terus kita berembuk, oh ini kayaknya cocok nih buat jadi Si ini. jadi Dini misalkan. Oh. Ini cocok nih buat jadi Margi, ini cocok nih buat jadi siapa lagi gitu. Ya akhirnya salah 3 di antara mereka nih yang terpilih jadi untuk Oke, ikut Selasar gitu. Kampus gitu. Anda kok tidak mengabari saya? Mungkin ada case-case Pak Guru, mungkin guru olahraga atau kok guru olahraga sih di kampus? Kok di kampus guru olahraga? Dosen ya? Dosen. maksud saya itu dosen. Ada sih nanti mungkin pas bagian mereka lagi PKL ke SD gitu ya. Nah betul. Kau bisa jadi murid abadi lah nanti. Mungkin nanti ada Selasar Kampus 2. Nanti dicari-cari aja lah. Biasanya kan ada preman kampus tuh. Nah gitu. Atau ada ini mahasiswa abadi yang udah 17 tahun gak lulus aja. Nah itu saya bisa ya. Teman-teman abis ini kita akan kulik sebenarnya konfliknya apa sih. Nah walaupun mungkin di kampus sebenarnya ya konfliknya mungkin percintaan dan segala macam. Tapi kita nanti akan kulik percintaannya tuh kayak gimana. Jadi teman Mara jangan kem-kem ya. Stay tune terus di 106,7 Mara FM. Musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari, masih bersama Tiffany, Nadia, Ojan, dan Kang Ari dari Selasar Kampus. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Udah bisa ditonton ya teman Mara, ada 5 episode. Ya betul. Nah tadi kita sebelum di sesi yang pertama tadi kita bakal ngobrolin soal konflik. Boleh gak sih dibocorin ini tuh sebenarnya ngapain ini teh Selasar Kampusnya tentang apa? Terus misalnya kamu antagonis atau protagonis atau apa gitu? Apa kamu memerankan sebagai apa? Widi. Widya. Nah Widya ini karakternya kayak gimana sih? Jadi Widi itu karakternya kembang kampus. Kembang kampus. Jadi Kembang kempis Kembang ya. kempis itu. Kempis ya. Oke, kirain oke. Gimana Pak? Lucu kan? itu nggak ada duitnya aja segitu loh, apalagi ada duitnya loh. Saya mah sekalian ikhtiar coy, 2024 coy. Betul. Asli anak Siapa udah mau tahu. sekolah nih ya. Gitu. Ayo lanjut lagi. Jadi Widi itu karakternya dia jadi kembang kampus. Terus dia friendly ke semua orang. Maksudnya jadi rebutan. Iya, Friendly ke semua orang tuh. Semuanya boleh masuk kosannya tuh. Bukan. Ya, biar. Aduh. Saya ingat, Gimana nih, soalnya Jan? saya dulu begitu gitu di kampus tuh ada gitu. Terus Terus apa lagi ya? Ramah ke semua orang. oke. Sehingga menyebabkan itu menyusahkanmu dalam menyeleksi gitu kayak gitu. Iya bisa dibilang kayak gitu. Nonton aja lah pokoknya ya gitu ya Widya. Nah ini kalau Nadia sebagai Dini kayak gimana tuh karakter Dini Aminarti sebagai istrinya? Dini Aminarti. Oh, bukan, oke. Tapi kamu tahu Dini Aminarti? Tahu dong. Alhamdulillah, saya kira angkatan saya doang. Kalau untuk Dini sendiri dia itu orangnya kalem, terus Oke. pinter.
untuk awal-awal dia orangnya agak tertutup juga. Introvert. Gitu. Iya. Gitu. Karena mental gitu. health bukan. Bukan. Oh. Oh iya 93 belum ada. belum. Belum ada tuh yang gitu-gitu istilah gitu. Belum. 93 nggak ada tuh anxiety segala macam. Oke, sehingga Terus orangnya juga serius gitu. Terus dan punya pendirian yang kuat kalau menurut dia ya gitu. Oh, apakah dia Gemini? Libra sih kalau aku. Libra gitu. Zodiak ini kamu banget ya. Sama Widya ini irisannya apa? Apakah temenan kah atau apa? Temenan. Kita temenan. Oke. Gitu. Nah ini biar saya tebak dulu ya. Ini kayaknya kalau ini kembang kampus, ini lebahnya nih kayaknya. Ini Enggak lebahnya. sih. Enggak juga enggak. Oh enggak, Mahendra panggilannya apa? Mahen. Oke. Bisa panggil Mahen. Insya Allah. Mahir ya? Mahir ya? Mahir, Itu itu Mahir Mahir. Pak coba lihat nggak ada duitnya juga lucu apalagi ada duitnya ya. Terus gimana tuh karakter Mahendra ini? Kalau Mahendra sendiri itu karakternya sebagai ini sih sebenarnya pemeran pendukung. Cuman masih satu geng sama anak-anak cowoknya nih. Anak-anak cowok si pemeran utamanya. Oh, Yang boleh notabene- disebutin nggak pemeran utama cowoknya siapa? Ada Eka, Eka, Mohi, Mohi, Oke. Mohi, Rismi, Indradi sama Ini nama perannya Nama ya? peran. Oh, kamu gengnya itu. Ya itu masih ada Belton segala macem. Nah itu kita tuh satu geng. Maksudnya sering main Oke. bareng kayak gitu. Itu apa maksudnya gengnya ini geng bandel, geng rebel apa geng yang kan ada biasanya geng-gengan di kampus tuh geng yang wah merusak lah yang gitu-gitu gitu. Nggak sih lebih kayak karena satu kontrakan sebenarnya. Oh. Satu kontrakan oke. rumah jadi kita dekat gitu. Oh, itu kalau bawa cewek biasanya itu tuh kong kali kong. Kong kali kong. Gitu. Jadi biasanya ada 100 gitu. 100 ya. Itu kayaknya baru sekarang ya? Baru sekarang Iya, kayaknya. 93 kan Terus belum sekarang ada gitu. 93 100 mah udah kayak sejuta. Wah, sejuta. Udah kayak Udah gede sejuta kayak gitu. Nah, kesulitan-kesulitan apa nih? Coba deh dari ini dulu, dari Ojan dulu. Maksud saya terkait ininya Jan, mungkin dari dialognya dibikin tahun segitu juga kah? Iya. Itu Sehingga termasuk- ada istilah-istilah yang mungkin aja kamu belum tahu. Kamu 93, kamu baru umur setahun kan? 93 belum lahir. Oh iya 94. kamu 94 Iya, tuh. 94 Iya ya. bener. 94. Baru rencana. Baru rencana ya. Baru rencana. Baru lagi berjuang tuh dia. Kalau aku pribadi sih kesulitannya lebih kayak logat Sundanya masih ke bawah. Sementara harus kayak ini Jakarta, nasional. iya kayak Jakarta, kayak gua lu, cuman masih agak ke bawah Sunda gitu. Oh, Cik gimana coba logat Jakarta tapi disundain. Kayak ini Nggak sadar sebenarnya nggak sadar, cuman kayak sering diingetin sama Pak Wisnu juga gitu. Itu Sundanya masih ada tuh, diulang lagi gitu. gitu. Waktu lagi latihan reading biasanya sering jadi masih ya berarti latihan lagi gitu. gue teh. Gue teh. Gue teh. Tapi nggak sih kayaknya nggak kesana sih, alhamdulillahnya. Hanya itu doang di logat. Iya Kalau logat aja. apa menjiwai perannya sendiri ini termasuk yang sulit nggak? Maksudnya karena Ojan tadi pas cerita juga ya off air ternyata dia memang anak teater lah gitu teman Maraya. Jadi mungkin tidak terlalu sulit mungkin atau? Alhamdulillah nggak terlalu karena masih di taraf yang normal sih gitu. Meremehkan. Bukan yang kayak misalnya harus tiba-tiba jadi orang timur gitu yang logat. Wah itu lebih susah lagi. Itu cocok oke. Iya nggak cocok ya. Nggak cocok ya. Masih kayak orang Jakarta yang pernah sekolah di Jawa terus balik lagi ke Jakarta masih oke lah gitu. Di mana? Kurang tahu juga nih. Pokoknya Jakarta aja. Karena ada perbedaan ya. Ya, karena dulu belum ada nih kayaknya. Dulu belum ada kayaknya. Belum ada istilah. Belum dulu ada mah istilah Jakarta Jaksel, mah- Jakut gitu kan belum ada. Oke. Kayak masih Jakarta gitu. Kalau ini Dini apa Din? Tantangannya apa Din kamu di proyek kamu yang kali ini? Sama ya dari logat juga karena aslinya ini untuk Dini ini orang Jakarta. Oh. Sementara aku Sunda terus kan kayak suka mendayung gitu. Manggil Atia aja jadi Ati gitu kan. Nggak boleh. Padahal itu teh. jangan, Iya, bener. biasa aja harusnya. Gimana ya? Hati Jakarta tuh gimana ya? Gimana ya? Terus sama kalau buat Dini itu kan orangnya kalem. Sementara aku orangnya kayak cheerful gitu kan. Oh, Jadi nggak bisa cheerful. diem. Terus badut tongkrongan. badut tongkrongan. terus apa ya? Susah fokus juga aku orangnya. Kenapa sebenarnya. tuh susah fokus?
Ya karena Lagi ada masalah rumah tangga mungkin ya? Oh enggak. oh itu enggak bisa itu nggak bisa dibawa-bawa. Gitu sih. Itu doang. Nah ini nih, ini yang jauh-jauh dari, sebenarnya nggak jauh-jauh dari Riau juga ya, karena dia warlock sebenarnya dia. Warlock Ya warlock kan, sana kamu tuh. warlock. Kamu tahu warlock? Warga Ya, kunci, warlock. Lock kunci. Warga kunci. Warga perang kunci. Warlock. Nah kamu sendiri kesulitannya apa? Apalagi kamu sebagai tuan rumah lah gitu. Wah ini mah area saya nih gitu. Sebenarnya kesulitannya aku cukup banyak ya. Yang pertama tuh kayak aku karena baru pertama kali kan ikut yang gini-gini ngafalin teks itu susah banget sampai tagnya berapa kali gitu. Oh karena yang lain udah pengalaman Iya, lah ada gitu pengalaman istilahnya. semua. Terus aku kayak aduh bisa nggak ya ini? Oke. Terus juga susah fokus gitu. Tapi Oh. aku mencoba belajar dari orang-orang yang udah berpengalaman. Ini tuh gimana ya caranya biar bisa cepat hafal gini. Jadi belajar ke mereka-mereka yang udah mahir lah dalam bidangnya gitu. Oke, kalau pengen cepat hafal, kalau kamu biasa murojaah ya itu, masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa diketawain? Terlihat seperti tampaknya tidak pernah murojaah. Ini kalau waktu produksinya sendiri sampai kelar tuh berapa lama? Sekitar berapa bulan ya? 5 bulan. 5 bulan ya. Mei. Udah nih Mei. Selesai. Saya lagi kosong-kosongnya Mei padahal Bapak. Kenapa? Saya mah kosong terus Pak. Sampai. Kosong. Dari Mei sampai Agustus ya? Agustus nggak sih? Oktober. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Iya, 5 5 bulan bulan. gitu. Nah, settingnya di mana aja nih? Apakah di sekitar situ aja atau melipir sedikit gitu ke Majalaya mungkin ke situ? Jauh banget. Sekitar situ aja sih. Sekitar Masih situ aja. sekitar Telkom, terus daerah-daerah sekitar. Bundaran-bundaran itu masih ada gak sih? Bundaran Telkom itu dulu ada bundaran. Masih. Masih bundar tuh dia. Oh, masih. Agak peyang dikit kayaknya. Oh, Elip sudah sedikit. jajar genjang ya. Nah kalau tadi teman Mara juga dengar lagunya, ini yang isi soundtracknya nih. Judulnya apa? Menyongsong Takdir. 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 Nah ini lagunya kalau dari judulnya kayak nggak ada hubungan. Ini dari awam nih ya, Ya. Kang ya. Kan biasanya misalnya Selasar Kampus, oh mungkin tentang persahabatan judulnya gitu apa gitu. Nah ini menyongsong takdir tuh seperti religi ya. Mungkin karena ada kata-kata takdir ya. Tapi kan sebenarnya gini sih kalau dari kacamata gue sih. Ini kan mereka ceritanya pada kuliah ya. Ya nanti takdir mereka nanti setelah lulus itu akan jadi apa. Nah ini proses mereka menjalani perkuliahan dengan segala lika-likunya. Oke. Kehidupannya, mungkin kehidupan percintaannya juga. Aha. Dan lain-lain lah. Gitu. Oh gitu. Nah ini kalau lagunya sendiri Kang Ari sendiri yang bikin atau? Oh bukan. Gue cuman menyanyikan saja. Jadi Nyanyi aja. ada Wisnu, Pak Wisnu yang bikin lagunya. Oke, terima kasih Pak Wisnu Tama atas ini. Beda Wisnu. Bukan. Oh, bukan. Ya. Yang bikin lagunya. Terus waktu itu kebetulan ya yang menawarkan itu, Ri, nyanyi soundtrack lagu ini ya. Kayak gimana, terus dengerin, oh udah oke. Oh gitu. Gitu. Kenapa nggak kepikiran digitarin gitu? Gitu. Waktu itu sempat bilang, gitarin aja, ada temen gue. Enggak ini gitar tuh solasier katanya. Oh itu. Terima kasih. Kalau begitu kita tutup saja. Enggak, memang konsepnya kan memang musik, anggaplah ini karena latar belakangnya di tahun 93 lah. Jadi ya musiknya juga agak ada 90 sama 80 akhir lah. Oh gitu. Makanya dipilih yang ini juga. Karena kalau Tiara Andini kan dia, 93 aku mah belum lahir. Ini pun juga mempelajarinya sekitar 2 tahun lah. Oh karena Iya. riset dulu. Ya karena kan 2000-an gua. Aduh. Nah teman Mara sekali lagi ya, kalau misalnya penasaran bisa intip-intip juga di sosmednya mereka, di mana di @selasar Selasar Kampus The Series, langsung nyambung gitu ya. Ya. @selasar Kampus The Series. Boleh tahu password IG-nya? Nggak boleh ya, tentu saja tidak boleh dong ya. @selasar Kampus The Series karena mungkin ada info-info atau mungkin mau kenalan sama cast-castnya. Nah inilah dia ya. Habis ini kita akan ulik-ulik lagi nih ya. Soal mungkinkah ada Selasar Kampus 2? Angger saya mah ya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari, masih bersama teman-teman dari Selasar Kampus. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih Selasar tuh apa? Selain Selasar Sunario ya.
Lebih lorong sih, lorong kampus. Oh, yang ada. Lorong waktu Siapa Haji? Siapa Haji? Gitu. Itu lorong waktu ya. Baru ngomong jalan lorong waktu. Koridor atau koridor. Selasar kampus ya. Tapi memang kalau suatu serial atau ya film atau mini seri dan segala macam mengangkat tema kampus tuh memang nggak pernah habis ya, topiknya tuh ada aja terus walaupun mungkin berkisar di situ aja percintaan dan segala macam. Saya jadi pengen nanya agak personal nih. Kamu sendiri apa hal yang paling kamu ingat di ketika kamu kuliah dulu? Ojan. Misalnya pernah bolos atau pernah apa atau kamu bangga aku mah IP aku tertinggi lah gitu. Tawuran sih kayaknya. Kamu tawuran? Bukan di tawuran SMA ya? Enggak, kuliah kalau aku. Keren. Antar jurusan biasa lah. Senggol-senggolan kan. Iya, teknik gitu. Teknik tidak emosi anak teknik. Iya. Tawuran beneran ini. Tawuran. Kontak fisik. Iya. Tapi pakai teknik. Pakai enggak. Kan anak teknik. Oke. Cukup sering kah? Enggak sih. Karena aku juga lebih suka menghindar aja sih. Oke. Menghindar aja kalau ada ya udahlah cabut. Kalau soal percintaannya ada nggak yang kamu ingat? Ya. Ada sih. Ada kos-kosan yang bebas tuh di dekat situ. Di dekat Al Azhar tuh. Waduh, playboy kayaknya aku ya. Enggak bercanda. Ada lah, Enggak ya? ada, pasti ada. Terus nyala. Nah, kalau ini Dini, kamu apa yang kamu ingat di masa-masa kamu kuliah dulu? Aku nggak kuliah. Oh, Jadi SMA. Nah, iya SMA apa menurut kamu? Sering telat sih dulu waktu tiap ke Allah, sekolah. telat apa nih? Telat datang. Ya Allah SMA udah biasanya kuliah. Datang ya. kelas ya. Datang kelas ya, bukan dangbul ya. Bukan. Tapi dangkel. Datang kelas. Karena jauh. Karena jauh. Dari rumah aku. Kirain karena kamu bangsawan, bangsane tangiawan. Nah, kamu nggak- orang-orang bangun siang nih kayak gitu. Iya sih itu juga alasan. Jadi berarti sering dihukum tuh. Sering dihukum biasanya apa hormat bendera sampai ini enggak? Iya dihukum. Disuruh diem di luar kelas. Oke. Gak ikut satu pelajaran gitu. Nggak ikut, bukannya seneng itu ya? Seneng ya? Ya lumayan lah gitu. Kalau ini, apa yang kamu ingat dari kampusmu, dari kehidupanmu kuliah dulu? Kerjain skripsi sih sampai nggak tidur Ya 2 Allah. hari terus sempat sakit. Pantesan kantung mata kamu ya, ini gara itu, oh enggak ya? Keren karena itu dulu. Tapi akhirnya kalau soal percintaan gimana? Percintaan. Buat kamu cowok-cowok, kan biasanya tell you itu justru kebanyakan orang luar Bandung ya? Kebanyakannya orang luar Bandung. Kamu termasuk ini deh, mantan kamu ada berapa di situ? Coba. Banyak kayaknya banyak termasuk nih. yang FWB ya. Mantan aku satu doang. Satu angkatan. Satu Satu angkatan kamu pacarin semua tuh. Enggak. Cuma satu. Cuma satu doang. Kenapa jadi mantan itu teh? Kok aku gak expect ini? Radio kemarin kan nanya gini. Nah gitu. Salah sendiri kamu datang. Kok tahu? Kok tahu udah jadi Aku gak mau pokoknya kemarin ya. Radio kemarin gak nanya gini. Gitu. Kamu harus belajar. Nanti kalau kamu jadi seleb ke Jakarta ada aja pertanyaan yang gak ini. Yang gak nyambung gitu. Tapi cukup berkesan lah ya. Iya sih 4 tahun soalnya. 4 tahun. 4 tahun gak mungkin gak ngapa-ngapain ya. Ya maksud saya Jalan-jalan, iya ke arah jalan-jalan. Bandung iya, ke arah Bandung yuk, ke arah Bandung yang rada jauh gitu. Ngapa-ngapain gimana? Bojong Soang 4 tahun. Iya masa cuma ngopi doang gitu. Kamu nggak mau nginep dulu gitu. Aduh masih hujan nih gitu. Pakai jaket. Kok saya kayaknya ini banget ya. Kok tahu banget. Nggak ini saya karena berkaca dari Pak Wisnunya. Karena saya lihat oh Pak Wisnu kayaknya berpengalaman ya di situ. Nah sekarang yang relate banget yang dari tahun 93 udah kuliah nih. Kalau Kang Ari apa Kang yang diinget Kang zaman-zaman ini? Karena ikut menurunkan Soeharto dulu juga ya. Dan zaman kuliah itu gua masuk kuliah 94. Tuh 94. Masuk kuliah 94. Enggak akselerasi. Oh, tapi tetap tua ya. Cuman jadi gini, waktu itu agak-agak bentrok sama punya kegiatan kan, Bandung Jakarta. Jadi kuliah D3 selesainya 5 tahun. Jadi D5. Ya D5. D5 jadi dilema memang. Orang D3 tapi kok sih SCG-nya gitu. Jadi itu karena punya kegiatan. Di akhirnya malah justru dosen-dosennya yang, "Ri, ayo ikut
apa kayak remedial atau apa gitu. Remedial. Iya, remedial yang di hair. 2 kali ya. Allahu Akbar, hair bener. Dulu kamu tau gak hair? Nggak. Saya tuh nggak tahu hair itu apakah singkatan, tapi memang hair tuh kayak mengulang. Iya, sama kayak remedial juga. Gue juga nggak tahu artinya apa. Bener. Cuman itu disebutnya hair gitu kan. Ya Allah. Jadi saking, Ri ini ada jadwal remedial tanggal segini. Tiba-tiba gue gak masuk. Oh, Akhirnya diulang lagi. karena pas kuliah emang udah jadi artis ya. Iya. Ya gitu lah. Aduh. Nah, tapi ini ya karena mereka, sebelum kita ke pertanyaan YouTube, ini ada 2 orang yang nanya, 2 akun yang nanya di YouTube, tapi sebelum itu karena mereka ini udah dibilang, kalau buat saya pribadi kalian mah udah mencemplungkan diri sebagai aktor nih teman-teman ya. Saya jadi pengen nanya, kalau cuma boleh disuruh nyebut 1 judul ya, film favorit kalian sepanjang masa, dari Kang Ari dulu deh. Kang Ari cuma boleh nyebut 1 judul film favorit Ari Widiawan sepanjang masa adalah Serendipity. Serendipity. Tahu? Tidak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu juga dari Google sih sebenarnya. Serendipity itu film apa Kang? Coba jelaskan. Jadi itu film, kan sebenarnya arti serendipity sendiri adalah kebetulan yang menyenangkan. Oke. Ya. Jadi diceritain tuh si tokohnya, si cowok dan cewek itu tiba-tiba ketemu di sebuah department store, tiba-tiba ngambil sarung tangan yang sama, akhirnya sama si cowoknya dikasih udah deh sama kamu aja gitu kan. Terus somehow mereka akhirnya jalan-jalan itu ininya latarnya pas lagi Natal kalau nggak salah. Oke. Jalan-jalan segala macam. Terus si ceweknya itu termasuk orang yang seneng dengan sesuatu hal yang kebetulan. Jadi dia gini, dia nulis nomor telepon dia di sebuah buku, tapi nggak dikasihin ke si cowoknya. Suatu saat kalau kamu nemu buku ini, kamu boleh kontak saya gitu. Gitu. Si bukunya keburu dibeli sama orang lain, kayak gitulah pokoknya. Oh, ini yang mainnya siapa? John Cusack sama John Cusack, benar. aduh siapa sih ceweknya tuh? Sharon Stone? Wadah. Yang ini. Jadi dulu ada film Basic Instinct. Ada film Basic Instinct ya. Ini untuk yang 2001 saya jelaskan. Ada film Basic Instinct. Bukan yang gini. Salah satu adegan legendnya itu Sharon Stone. Kamu silakan search saja Sharon Stone. Wah itu kalau sekarang tuh Sharon Stone tuh kayak siapa ya? Kayak ya pokoknya bintang lah gitu. John Cusack sama ceweknya. Kajol mungkin. Bukan. Randy Mukherjee. Kok gue jadi yang di film, aduh gue jadi kayak mesti. Jadi kebayangnya itu film itu di tahun berapa ya gitu. Gue kan senang romance komedi gitu, komedi romance gitu. Jadi apa coba namanya? Serendipity. Coba ini Bapak ini tahu nggak siapa? John Cusack sama siapa? Ini. Siapa ya? Natalie Portman, bukan. Lebih tua lagi. Kate Beckinsale. Kate Beckinsale, wah benar itu dulu. Itu segituan lah. Pokoknya gue suka nonton itu, You've Got Mail, Sleepless in Seattle, kayak gitu. Oh ya, film-film yang era-era itu lah ya. Yang film-film yang tidak apa-apa kalau kita tidak tahu adik-adik. Kan gak mungkin gue bilang Gone with the Wind gue nonton. Aduh, kalau kamu Jan, cuma boleh nyebut bebas. Kalau mau film Indonesia, mau film Myanmar mungkin. Ya gak apa-apa kan, di Myanmar kan ada film. Cuma gak sebagus studi kita. Harry Potter sih. Yang keberapa nih? Semua. Iya. Oh berarti kamu Wingardium Leviosa ya? Iya. Mantap. Kamu cocok loh kalau ada, dulu inget gak ada serial di SCTV Harry? Iya. Harry Muter. Iya bener-bener. Kan dulu ada superhero apalah dibikin apa Pak istilahnya kalau di film yang gitu tuh? Remake. Bukan remake, jadi parodi. Kayak scary movie itu di film dibikin Red B-nya gitu. Kamu cocok loh bener jadi. Iya bener, kamu kalau kenalan sama nanti ke radio berikutnya Ojan Radcliffe. Gitu. Iya emang Radcliffe, kamu belakang aku Radcliffe. Kalau dia kan ada Harry Potter. Oh iya bener. Harry Potter. Jangan dicukur biar tetap Harry. Gitu. Kenapa Harry Potter? Karena kan ada film yang setipe juga, ada Lord of the Rings, film-film yang fiksi yang gitu ya, ada Lord of the Rings, ada apa? Kenapa Harry Potter? Alur ceritanya sih suka. Alur ceritanya dari awal sampai akhirnya tuh asik gitu ditontonnya, mau ikut mikir juga gitu. Loh kok ini begini gitu. Oke, itu Harry. Plot twist ada gitu. Makanya kan dia tiap abis beli angin. Oh gini, Wingardium Leviosa. Pakai sumpit ya. Gitu. Itu ya dari Ojan. Kalau ini Dini aka Onat apa? Cuma boleh nyebut 1 judul nih film favorit nih.
Sepanjang Selasar Kampus. film, ini film full. Karena nanti kan dibikin Selasar Kampus The Movie, saya akan ada. Saya mau udah hard selling bang, asli. Ngadak-ngadak aku lupa ya judulnya apa. Coba. Gairah 100% ada Teguh Juwana sama. Atau film Mario Akibat Teguh, Mario pergaulan Teguh. bebas bukan. Pernikahan dini. Apa kira-kira? Ada film Korea itu thriller. Oke. Aku suka emang film-film kayak psikopat kayak gitu. Oh. The Words of April apa gitu ya. Eh, yang pernah aku share itu loh Pak. Oke. Oh, ini film slasher gitu yang kamu suka? Iya. Iya. Enggak sih, cuma satu kali. Iya, film lepas. Movie. Film lepas. Movie. Film lepas, istilahnya film lepas loh. Movie. Kenapa? Kamu sukanya yang gitu genrenya? Iya. Kenapa tuh? Karena seru aja sih. Oh, oke. Gitu. Kamu tidak ada kecenderungan ingin yang kamu bunuh kan? Kayaknya enggak, ada nih. Enggak ada. Takutnya. Enggak ada. Takutnya. Karena udah tertanam mindsetnya ya karena itu cuman film gitu, nggak mungkin di aslinya kayak gitu. Tapi gitu. ringtone-nya dia kan kayak suara yang film jauh sih. Nenong. Film ada film film Giu zaman dulu ya. Filmnya, "Bang, tolong Bang yang agak ini dikit Bang." Filmnya Bang. Jauh di remake kan? Oh iya, Jauh di remake kan? Jauh di remake. Kalau kamu apa? Aku filmnya Interstellar. Ada yang tahu Interstellar. nggak? Ada. Saya tahu filmnya tapi nggak nonton karena dari judulnya juga rumit. Ini kayaknya rumit dah filmnya gitu. Bener. Interstellar tuh siapa yang main? Aduh, aku lupa nama pemainnya siapa. Tapi aku suka sama Alan Herman Felani bukan? Itu film luar negeri. Oh iya Herman. Chuck Norris bukan? Aduh, Chuck Norris lagi. Chuck Norris kan. Steven Seagal kalau nggak salah ya. Kayaknya gitu. Bukan. Itu kenapa kamu suka film yang gitu-gitu? Interstellar. Karena aku suka film yang alurnya tuh bisa kita buat mikir gitu. Ini gimana ya? Kok bisa kayak gini? Kan itu filmnya tentang gimana cara menyelamatkan bumi gitu loh. Oke. Nah, itu tentang space. Padahal gitu. dunia tidak dibawa mati, akhirat selamanya, Masya Allah. Masih mikir. Subhanallah. Kita bayar mahal-mahal, dititah mikir. Gitu. Oke, nah sekarang kita ke pertanyaan YouTube ya teman Mara. Ada 2 pertanyaan dari Lutfia Ramadhani. Katanya, gimana cara dalemin peran? Ada pressure nggak? Karena kan ada tokoh aslinya. Nah gitu. Coba deh dari Mahen dulu deh. Oke, Cara kalau dalam ini apakah, apa sih namanya? pendalaman karakter. Saya kan belum pernah diajak syuting ya. Jadi kayak nggak tahu gitu prosesnya. Belum pernah ya? Belum pernah saya. Kita memang semua yang udah pernah sih jadinya. Terima kasih. Saya udah pernah tapi bisa. Enggak, biasanya kan ada proses kayak karantina gitu, ada gitu-gitu tuh. Workshop dulu. Workshop dulu. bener. Workshop pendalaman, bukan pendalaman karakter sih, lebih kayak pelatihan dulu untuk acting gimana, terus mimik wajah, senam wajah ya, biar Oke. kalau ngomong kan gitu, biar lebih. Kabarnya guru senam mukanya Vicky Burki kabarnya ya. Bukan. Pak siapa ya? Waktu itu Pak siapa ya? Verdi Tilarso. Ada itu, belajar dulu di situ kan, workshop dulu, baru pendalaman karakter sendiri sih. Kalau aku sih kebetulan alhamdulillahnya gak ketemu sama pemeran aslinya, orang aslinya, jadi kayak gak dapat pressure yang lebih gitu. Beda sama teman-teman yang lain yang udah ketemu gitu. Jadi kan harus sama banget ya, kayak wah orangnya ada nih gitu. Oh gitu. Kalau aku kan nggak ketemu. Nggak ketemu. Iya, jadi kayak ya udah deh seadanya aja dulu gitu. Oke. Kalau kamu ini Nat, gimana? Kamu ketemu sama pemeran aslinya? Aku juga nggak ketemu. Oke. Bu Dininya sendiri pun sibuk gitu. Oke. Ya karena Dini Aminarti tadi kan sibuk kajian. Bukan Dini Aminarti ya? Oke. Dini Widiastuti. Oh, oke. Dini Lorenzi ya. Terus gimana kamu? Ada pressure nggak? Misalnya di monitor tuh sama Ibu Dini Widiastuti, saya dulu nggak gitu ya, gitu. Atau gimana tuh? Pressure-nya bukan dari Bu Dininya, tapi dari temennya, kayak Dini aslinya nggak kayak gitu loh, gitu. Oh, oke. Gitu dari temennya sendiri. Itu sempat bikin mental kamu ini nggak sih sampai kamu ke psikolog mungkin? Enggak ada kayaknya. Nunduk, pose up. Duh lucu banget gua Pak, asli Pak, lucu banget saya Pak. Terus. Ada pressure tertentu nggak gitu?
Iya, ada pressure-nya dari situ. Aduh harus gimana ya ini ya. Jadi kayak lebih fokus lagi. Jadi nanya lagi gitu. Sebenarnya kalau untuk dirinya sendiri itu seperti apa? Oh lebih seperti ini. Oh berarti aku lebih mendalamnya ya seperti ini gitu. Yang kata temennya oke. bilang Aha. gitu. Kalau ini Tiffany aka Widya. Kalau aku kemarin ketemu ya sama Teh Widinya. Oke. Itu pressure banget sih bagi aku. Soalnya Teh Widya tuh kalau mukanya ceria gitu kan, nggak cuek. Dia masih di friendly. Viera gak sih dia? Beda Widya. Oke. Terus. Kalau aku tuh aslinya kan cuek, diem, introvert gitu loh. Kayak canggung gitu kalau sama orang baru. Kalau Teh Widya tuh Di Bali berarti tuh ya canggung ya. iya, kamu gimana? Ini fotonya sama aku kayak Oh gitu. lebih ekstrovert, lebih terbuka. ramah Nah itu banget. menyulitkan kamu nggak kamu sendiri? banget. Oke. Kalau tiap malam kalau misalnya mau syuting ya, misalnya mau tag, jadi Widya. Kalau Pak Wisnu sering tuh, Widya jadi Widya kayak gitu. Harus ada karakter. tombolnya Iya. gitu. Oh kamu harus sering-sering gaul sama orang yang ekstrovert. Nah kebetulan saya kan ekstrovert banget nih. Semuanya kebetulan. Ya, serendipity. Tapi akhirnya menurut kamu puas nggak sama ketika udah apa istilahnya udah tayang lah gitu. Cukup puas sih, cukup puas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi dapat Amin. sama seperti saya. Nanti kan ada demonya kan ini. Saya udah nggak punya harga diri nih Pak. Jadi kalau sampai saya nggak diajak nanti betapa malunya saya di streaming YouTube ini. Itu ya mudah-mudahan menjawab Lutfiah Ramadhani. Berikutnya dari Noah J. Nah, Noah J ini bukan Ben Noah ya. J ini nggak tahu saya apa Noah J. Nah ini nih. Pernah nggak kalian setelah syuting ini kebawa peran yang dimainkan? Nah gitu. Setelah syuting nih misalnya udah selesai itu tapi kamu masih terwidya gitu. Kalau aku ya dari aku ya. Kalau dari aku nggak terlalu sih. Balik lagi ke introvert. Iya. Emang agak susah gitu kalau misal berbaur sama orang baru. Tapi kamu pengen jadi orang ekstrovert? pengen soalnya Oke, gampang. ada WhatsApp? Kalau WhatsApp tentu saja ada tapi kan belum tentu dia mau bagi nomornya ya. Gitu. Nggak ada ya. Kalau kamu nih ini Onat masih ke Aku- bawah nggak? Ada tiba-tiba jadi pendiam gitu di rumah tuh. Oke. Jadi Ditanyain aja serius, sama jadi suami, serius. Kamu kenapa katanya? Iya, kamu kenapa tiba-tiba jadi pendiam? Apakah terlalu mendalami peran? Gitu. Apakah masih terbawa-bawa itu Dini yang kemarin? Ini Dia bilang, kamu sedang Dini apa udah jadi Onat nih katanya gitu ya kata "Ini masih suami. jadi Dini nih gitu kata suami. Terus pas anak kamu nyamperin, Mama aku bukan mama kamu, aku Dini. Suaminya langsung. Kalau kamu Jan masih suka ke bawah nggak? Ya kadang-kadang sih ke bawah gitu. Kayak Apanya? cara ngomong aja kayak ngomong sama orang Sunda gitu. Ah lu gimana sih? Ya. Wis. Jadi kan Lu aneh mana? siapa gitu kan. Jadi oh iya. Tapi baru-baru kayak kalau beres syuting doang gitu. Kalau udah berapa hari udah biasa lagi. Oh, Kayak kalau masih udah, ini aja. Kalau udah pelunasan Ya, biasanya, nah udah bisa. Ya, Ya. Biasanya yang kayak gitu tuh kalau belum pelunasan tuh, kayak gitu. Ya, Aduh. sebenarnya gitu. Kan bener. Nah teman Mara ini juga terdiri dari 5 episode. Kalau mau nonton, gimana cara nontonnya? Selain membuka mata ya, selain memakai mata maksud saya. Di Maxstream terus ada platform lain kah atau gimana? Cuma di Maxstream ya? Cuma di Maxstream aja, masih di Maxstream. Ini masih di Maxstream. Di situ ada 5 episode, silakan tonton di situ. Sekarang nih satu-satu dari Ojan. Kenapa harus nonton Selasar Kampus, Jan? Karena ceritanya asik. Us. Tonton aja lah, penasaran nanti. Nanti gak rame kalau disebutin kenapa Untuk harus bisa nonton. mengenang ya. Mengenang tahun 93. Kalau ya buat anak-anak zaman sekarang penasaran sama ya latar belakang tahun 90-an bisa nonton Selasar Kampus di series. 93 gimana sih? Iya betul. Segala macam. Kenapa kita harus nonton Selasar Kampus? Di sana juga terdapat pesan moral yang baik ya. Us. Di Apa itu Ibu pesan moralnya kalau boleh tahu? nggak bisa dikasih tahu di sini dong. Harus nonton. Harus nonton Selasar Nah, Kampus. itu juga. Ada pesmor, pesan moral, ada juga pesan moralnya. Ini orang Riau, kenapa harus nonton? Karena ada aku. Wah, ini. Cina introvert ya. Orang introvert mah nggak gitu dah. Mencoba untuk ekstrovert itu. Oh, iya, mencoba. ekstrovert. Nggak tahu mencoba ekstrovert, nggak tahu fake ya yang tadi. Baik.
Aduh, hatur nuhun Kang Ari, Ojan, Sama-sama. Onat, sama Tiffany. Mudah-mudahan lancar promonya dan segala macam, dan banyak yang nonton. Sekali lagi di Maxstream ya, ada Selasar Kampus The Series. Series. Cuma 5 episode. Satu episode ada berapa lama biasanya? Setengah jam sampai 1 jam. 1 jam sampai 1 jam. Itu ya, jadi sempetin apalagi weekend ini mungkin ya, nyari rekomendasi apa nih nonton ini ya. Oh, terus jangan Selasa. lupa juga itu si soundtracknya. Soundtracknya Dengar di Spotify. Di DSP Spotify. ya, soundtracknya ada pokoknya ada penyanyi lah namanya Ari Wibowo. Iya. Itu aktor ya, itu aktor ya. Itu aktor. bener. Dari Ari Widiawan, Menyongsong Takdir ya gitu, karena nanti dan ditunggu juga nanti the movie-nya ya Pak. Amin. Ditunggu aja. Nuhun. Gak jadi lagi dong ikut nih. Aduh, terima kasih banyak teman-teman juga Sama-sama. Pak Wisnu dan teman-teman yang terlibat. Terima kasih banyak. Selasar Kampus The Series di Maxstream. Ian Kanla pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah.